Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Hairil Imam dari Program Studi Teknik Informatika semester 6 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi citra batik menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau bisa disebut dengan CNN. Pada pembahasan pertama terdapat pendahuluan. Pada poin pertama yaitu latar belakang, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Di era digital, berbagai koleksi batik telah didigitalkan. Namun, otomatisasi klasifikasi motif batik masih menjadi tantangan karena banyaknya variasi pada motif batik sendiri. Batik memiliki keberagaman motif dan nilai filosofi yang sangat tinggi. Namun, mengklasifikasikan motif batik secara manual memerlukan waktu dan keahlian. Oleh karena itu, saya menggunakan CNN yang mampu mengenali pola bentuk, warna, dan tekstur secara otomatis. Poin selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Mengelompokkan motif batik secara manual memerlukan waktu dan keahlian khusus. Metode klasifikasi citra tradisional sering tidak mampu menangkap ciri visual kompleks pada motif yang batik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis mesin learning yang dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik visual batik Indonesia. Masalah utama adalah kurangnya efisiensi. Klasifikasi manual pada metode CNN diharapkan menjadi solusi karena mampu mengenali visual kompleks. Oleh karena itu, saya ingin melihat sejauh mana metode CNN efektif dalam pengerjaan di penelitian ini. Poin selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu bagaimana efektivitas algoritma CNN dalam melakukan klasifikasi otomatis terhadap citra motif batik Indonesia berdasarkan fitur visual seperti bentuk, tekstur, dan juga warna. Poin selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya kali ini yaitu mengelompokkan motif batik secara manual, memerlukan waktu dan keahlian khusus. Metode klasifikasi citra tradisional sering tidak mampu menangkap ciri visual yang sangat kompleks pada motif-motif batik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis mesin learning yang dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik visual batik keberagaman dari Indonesia. Menilai efektivitas penggunaan algoritma CNN ini dalam klasifikasi otomatis citra motif batik Indonesia, serta menganalisis akurasinya dalam mengenali perbedaan motif berdasarkan fitur yang visual. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi citra batik yang berbasis CNN dengan dataset motif batik Indonesia untuk mendukung digitalisasi budaya. Selanjutnya terdapat pembahasan mengenai studi pustaka. Pada studi pustaka ini, saya akan memulai dengan kajian keislaman, yaitu Islam sangat menghargai pelestarian budaya lokal yang sangat positif. Batik sebagai warisan budaya dapat dijadikan ekspresi seni yang tidak bertentangan dengan nilai syariah. Berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat, menegaskan bahwa Allah menciptakan keberagaman suku bangsa agar saling mengenal, yang memperkuat pentingnya melestarikan batik sebagai wujud penghormatan terhadap keberagaman ciptaannya. Selain itu, ajaran Islam mendorong ilmu yang bermanfaat, ilmu naf'i, sebagai amal jariah. Hadis riwayat Muslim dengan demikian, penelitian yang mengaplikasikan teknologi untuk melestarikan batik termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat, membawa manfaat yang sangat dampak bagi umat. Selanjutnya terdapat mesin learning. Di sini mesin learning adalah cabang kecerdasan buatan di mana sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit dalam konteks klasifikasi batik. Mesin learning digunakan untuk mengenali pola visual beragam pada motif batik. CNN sendiri sebagai metode deep learning unggulan dapat mengekstraksi fitur visual seperti tekstur, bentuk, dan juga warna secara otomatis dari citra batik. Selanjutnya, terdapat klasifikasi pada mesin learning. Klasifikasi adalah proses supervised learning yang mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki. Pada citra batik, fitur yang umum dipakai antara lain seperti tekstur, bentuk, dan juga warna yang dominan. Studi menunjukkan CNN memiliki performa tinggi dalam mengenali pola visual motif batik, jauh lebih baik daripada metode tradisional seperti GIN atau SVM yang keterbatasan dalam menangkap fitur spesial. Selanjutnya terdapat metode CRISP-DM.
CRISP-DM adalah standar proses data mining yang terdiri dari 6 tahap, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Pendekatan ini sangat interaktif dan fleksibel untuk proyek klasifikasi batik. Selanjutnya terdapat data understanding, yaitu mengumpulkan dan mengeksploitasi data citra batik dari berbagai sumber. Saya sendiri mengeksplorasi data dari situs kebudayaan, repositori data dan lain-lain yang mencakup motif seperti parung, kaung, mega, mendung, dan motif-motif batik lainnya. Selanjutnya terdapat business understanding. Business understanding sendiri fokus pada tujuan bisnis, yaitu penggunaan klasifikasi motif batik sebagai pelestarian budaya Indonesia. Selanjutnya terdapat evaluasi model. Di sini mengukur performa model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta teknik cross-validation untuk menguji generasi model. Selanjutnya terdapat modeling, yaitu menerapkan metode CNN yang convolutional pooling fully connected layers dengan arsitektur populer, seperti misal VGG16 atau ResNet50 untuk mendeteksi fitur spesial pada motif batik. Selanjutnya terdapat deployment. Setelah model siap, diimplementasikan ke aplikasi seperti web ataupun mobile agar sistem dapat mengenali motif batik secara real time. Lanjut ke dalam pra-processing data, yaitu melakukan pre-processing seperti pembersihan citra atau menghapus duplikat yang rusak, resize citra, dan normalisasi dan augmentasi seperti rotasi flipping untuk memperkaya variasi data. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Hasil dari studi pustaka menyimpulkan bahwa CNN sangat tepat untuk klasifikasi motif batik karena kemampuannya menangkap fitur visual yang kompleks. Beberapa penelitian sebelumnya melaporkan akurasi yang sangat tinggi, dari 91 hingga 98% menggunakan CNN. Contohnya arsitektur VGG16 untuk klasifikasi ke beberapa jenis motif batik. Terdapat juga metode CRISP-DM memberikan kerangka kerja yang sistematis dari pemahaman masalah hingga implementasi, sehingga kombinasi CNN dan CRISP-DM menjadi landasan kuat bagi pembangunan sistem pengenalan batik yang bisa berbasis AI. Di sini pada penelitian terdahulu bisa dilihat pada kolom table, yaitu terdapat dari peneliti dari WONA tahun 2023 menggunakan CNN dan mendapatkan akurasi sebesar 91,24%. Adapun penelitian dari Putri yaitu tahun 2024 dengan metode VGG16 dengan akurasi 98%. Pembahasan selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Pada metodologi yang digunakan adalah klasifikasi citra dengan algoritma CNN, karena kemampuannya mengekstraksi fitur visual secara otomatis dari gambar motif batik. Kerangka kerja CRISP-DM yaitu sebagai business understanding hingga deployment, juga diadopsi sebagai alur penelitian. Lalu saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan pengambilan dataset dari atau online dari sumber publik seperti Kaggle, Repository Data Nasional, dan Perpustakaan Batik Digital. Dataset yang digunakan terdiri dari kumpulan citra motif batik dari berbagai daerah seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan lain-lain yang telah dilabeli sesuai dengan jenis motif batik dari masing-masing daerah. Selanjutnya, perangkat penelitian ini sendiri saya menggunakan hardware yaitu laptop dari LOQ, RAM 16GB, GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 dengan penyimpanan SSD 512GB. Softwarenya sendiri saya menggunakan Google Colab untuk pemrosesan data dan pelatihan model dari CNN. Juga pemrograman Python serta library TensorFlow, Crush, NumPy, OpenCV, dan Matplotlib. Lalu terdapat data penelitian. Data penelitian ini yaitu ada data primer sebagai dataset citra batik, hasil unduhan dari Kaggle dan repositori terbuka. Lalu ada data sekunder sebagai referensi literasi dari jurnal ilmiah tentang CNN ataupun mengenai batik yang ada pada jurnal-jurnal ilmiah.
Selanjutnya, lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan implementasi di Google Colab dan secara fisik berlokasi di berbagai kota di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, Sukabumi, Pusat Pengembangan Teknologi Digital. Objek penelitian adalah gambar digital motif batik Indonesia, misalnya kawung, parang, megabendung. Lalu poin selanjutnya, waktu dan rencana kegiatan penelitian ini sendiri. Penelitian ini dijadwalkan meliputi beberapa tahap studi, literatur, dan pengumpulan data pre-processing dan persiapan model, pelatihan model CNN, evaluasi model, dan analisis hasil, serta penyusunan laporan. Deployment dengan metodologi ini diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan model klasifikasi batik yang akurat serta berkontribusi pada digitalisasi budaya di Indonesia. Untuk waktu dan rencana kegiatan penelitian bisa dilihat dari tabel yang ada di sebelah kanan ini, seperti yang tadi sudah saya buat dengan kegiatan pada 3 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Februari, Maret, dan juga April. Mungkin ini untuk daftar pustakanya tentang metode penelitian yang saya buat kali ini. Baik, mungkin presentasi mengenai metode penelitian saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.